dalam referen dalam referen Mazmur Tanggapan tadi dikatakan bahwa Tuhan selamanya ingat akan perjanjiannya. Saudara-saudari yang terkasih, cerita tentang keselamatan kita, cerita tentang sejarah keselamatan adalah cerita tentang Allah yang berjanji. Dan Allah berjanji demi dirinya sendiri bahwa Ia akan menyelamatkan manusia. Allah berjanji Ia menjadi Allahnya, Allah kita, dan manusia menjadi bangsa atau menjadi umat kesayangannya. Dan bukti atau wujud nyata dari janji itu adalah Allah memberikan hukum-hukumnya kepada manusia agar manusia bisa selamat ketika mengikuti, menghayati hukum-hukum itu dengan baik. Dan spirit utama dari hukum itu adalah keselamatan manusia sendiri. Dan inilah yang kemudian hilang pada masa atau zaman Yesus itu sendiri. Spirit itu menjadi hilang karena orang mengikuti hukum itu dengan motivasi-motivasi yang tidak benar atau kemudian menghayati itu secara membabi buta. Kemarin kita mendengar dalam bacaan Injil di mana orang Farisi itu mempersoalkan tentang puasa. Dan para murid Yesus tidak berpuasa. Dan hari ini kita mendengar perdebatan yang lain lagi di mana mereka memprotes lagi soal para murid yang memetik bulir gandum dan memakannya pada hari Sabat. Mereka melakukan sesuatu yang dilarang oleh pada hari Sabat. Tapi menarik bahwa Yesus kemudian memberikan sebuah contoh yang lain, yakni pada masa di mana ketika Daud dikejar oleh Saul sendiri dan ketika mereka lapar, hidup mereka berada di ambang kematian, mereka kemudian masuk ke dalam rumah Allah, kemudian makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh para imam. Mereka melanggar hukum Sabat karena ada nilai yang penting di sana, yakni nilai kehidupan dan keselamatan manusia. Maka saudara-saudari umat Allah yang terkasih, sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk mengingatkan kita kembali akan spirit utama dari pelaksanaan hukum-hukum, yakni keselamatan menjadi nilai yang utama. Karena itu sendirilah yang ditetapkan oleh Allah sendiri ketika memberikan hukum-hukum itu kepada manusia. Maka saya ingat dalam kanun terakhir dari hukum kanonik gereja, dalam kanun 1775 dikatakan bahwa salus animarium suprema lex. Keselamatan jiwa-jiwa haruslah menjadi hukum yang tertinggi. Maka mari semoga dalam terang sabda Tuhan hari ini membantu kita untuk senantiasa menjadi orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang menjalankan hukum pertama-tama demi keselamatan dan kesejahteraan manusia sendiri, bukan demi hukum itu sendiri. Mari kita belajar dari teladan Yesus sendiri, membantu kita untuk senantiasa menjadikan keselamatan manusia sebagai hukum yang pertama dalam pelaksanaan hukum aturan yang ada. Sehingga seperti Yesus, kehadiran Yesus justru membawa pengharapan, membawa keselamatan. Semoga kehadiran kita juga membawa pengharapan dan keselamatan kepada sesama kita. Tuhan memberkati kita semua.